Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan rancangan undang-undang ASN yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Apakah secara otomatis atau seperti apa? Berikut ini tanggapan dari beberapa anggota panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang ASN. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan para tenaga honorer, 3 panitia kerja rancangan undang-undang ASN memastikan bahwa pengangkatan honorer ini menjadi P3K akan lebih mudah. Jadi proses pengangkatan sesuai dengan rancangan undang-undang ASN itu, pengangkatan honorer menjadi P3K nampaknya akan lebih mudah, artinya seleksi hanya berdasarkan tes observasi. Selain itu, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun itu diangkat P3K penuh waktu. Jadi 2 poin penting ini, seleksi hanya tes observasi dan pengangkatan honorer di atas 10 tahun menjadi P3K penuh waktu merupakan wacana terkini yang akan diterapkan sesuai dengan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Pengangkatan secara otomatis ini karena hanya berdasarkan tes observasi, tidak melalui tes seleksi kompetensi dasar. Berikut ini rekan-rekan terdapat 3 orang anggota DPRD yang kebetulan juga menjadi panitia kerja rancangan undang-undang ASN Komisi 2 DPR RI yang dirangkum oleh media jpnn.com. Yang pertama dari Samsul Rizal yang merupakan Wakil Ketua Komisi DPR RI. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI beberapa kali yang menyebutkan setidaknya ada 3 usulan Komisi 2 DPR RI. Yang pertama adalah mengangkat semua honorer menjadi P3K. Yang kedua, mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini akan terus dibunyikan oleh Komisi 2 DPR RI agar P3K itu bisa mendapatkan hak pensiun sama seperti halnya dengan pegawai negeri sipil. Sedangkan usulan yang ketiga adalah jenjang karir P3K yang diperbolehkan dan memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi nantinya tidak akan ada kesenjangan yang terlalu jauh dan perbedaan antara PNS dan P3K. Panitia kerja yang kedua yaitu Hayam Rifki Sami Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, yang juga mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang ASN salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada 28 November tahun 2023. Nah, Rifki Zani ini merupakan anggota Komisi 2 DPR RI yang memang juga bertindak sebagai panitia kerja atau anggota panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang ASN. Ia menyebutkan bahwa rancangan undang-undang ASN ini lebih fokus kepada penyelesaian persoalan tenaga honorer. Dia menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengamanatkan per 28 November tidak akan lagi tenaga honorer kecuali 2 status yakni P3K dan pegawai negeri sipil. Agar ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu tidak berlaku lagi, maka rancangan undang-undang ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru ini pada bulan Agustus ini. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal pada tenaga honorer. Kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan Menpan RB Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran nomor B/1527 per tanggal 25 Juli tahun 2023. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian baik yang berada di instansi pusat dan daerah dapat memperjelas status serta kedudukan ex honorer K2 maupun tenaga non ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, yang selanjutnya adalah panitia kerja selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, ciri-ciri P3K penuh waktu menurut dia adalah perjanjian kerja itu minimal 5 tahun. Jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun, maka P3K penuh waktu itu bisa mendapatkan hak pensiun.
Sedangkan anggota panitia kerja yang ketiga adalah Mardani Ali Sera, juga merupakan anggota panitia kerja rancangan undang-undang ASN Komisi 2 DPR RI, mengatakan bahwa mereka terus berusaha menggiring honorer K2 menjadi P3K penuh waktu, oleh karena memang masa pengabdian honorer K2 ini memang cukup lama dibandingkan dengan para honorer lainnya. Jadi menurut dia, untuk pengangkatan honorer K2 tenaga teknis administrasi menjadi P3K penuh waktu hanya dengan tes observasi, bukan menggunakan sistem komputer assist test atau CAT yang selama ini dilaksanakan atau umumnya digunakan oleh pemerintah. Dengan catatan, sampai dengan saat ini atau sampai dengan rancangan undang-undang ASN ini disahkan, para honorer tersebut masih terus bekerja. Nah rekan-rekan, demikian 3 orang anggota panitia kerja yang mengeluarkan pernyataan yang dihimpun dari beberapa media bahwa honorer besar kemungkinan itu bisa diangkat menjadi P3K secara otomatis tanpa melalui tes seleksi kompetensi dasar. Demikian rekan-rekan sekalian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.